Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita bersama belajar firman Tuhan yang murni, yang mendewasakan iman kita. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu saat ini, di mana kami boleh ada bersama dalam program RYM. Kami rindu belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir, menolong, memimpin program ini. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau berikan kami semua hikmat, sehingga kami boleh mengerti. Kau berikan kami kesanggupan, sehingga kami bisa menghidupi. Hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Itulah kerinduan kami ya Bapa, berbicaralah. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tidak ada seorang pun yang mau atau yang suka untuk dipermalukan. Apalagi dipermalukan di depan umum, dipermalukan atas satu tindakan atau perbuatan yang tidak kita lakukan. Tentu kita tidak mau. Firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Demikianlah dituliskan dalam Yesaya 49 ayat 23 bagian yang B. Demikian bunyi firman Tuhan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pernyataan dari Allah, di mana dengan sangat tegas, sepertinya Tuhan ingin menyatakan siapa dirinya. Dengan jelas tadi dikatakan, engkau akan mengetahui bahwa akulah, kata Tuhan, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Sekali lagi kita akan perhatikan perkataan Allah, akulah Tuhan. Ini Tuhan ingin menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allahnya bangsa Israel yang mendatangkan tulah bagi bangsa Mesir, yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang membelah Laut Kolsom, yang menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api, yang memberi makan dengan mana surgawi. Dia juga Allah yang disembah Musa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Elia dan Elisa, Allah yang disembah Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego. Saudara, luar biasanya, dialah juga
Allah kita. Allah yang kepadanya kita berbakti dan menyembah. Allah yang menjadi alamat atau tujuan doa daripada kita. Itulah Allah yang berfirman bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Dia tidak akan mendapat malu. Saudara, Allah yang benar, Allah yang hidup itu Allah yang memiliki pikiran. Dan saya percaya kalau Allah memiliki pikiran, Dia pasti memiliki rencana di dalam setiap kehidupan kita. Maka apa yang terjadi di dalam hidup ini, di mana kita berada, Allah pasti menghendaki kita melakukan sesuatu. Tidak mungkin tidak ada maksud Tuhan. Ketika kita berada di satu tempat, kita bertemu dengan orang-orang tertentu, kita berbuat sesuatu terhadap orang-orang di sekitar kita, pasti ada maksud Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, keberadaan Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara sebagai karyawan, sebagai profesional, dokter, polisi, pengacara, atau saudara sebagai pedagang, ASN, ya, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, pasti ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan di dalam hidup saudara yang harus saudara kerjakan, yang harus saudara selesaikan. Itu pasti. Dan itulah kenapa kita mesti belajar menanti-nantikan Tuhan, saudara. Allah itu hidup, Allah itu hadir. Maka harus kita alami. Hidup akan bisa kita lewati. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita pasti bisa melewati. Saudara, disinilah sekali lagi kita perlu belajar menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya mengharapkan kehadirannya di dalam setiap persoalan hidup kita. Dan itu pasti akan berakhir dengan baik. Oleh sebab itu, supaya kita bisa lebih baik menghayati kehadiran Allah, saudara, kita harus bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah itu kita jadikan satu kebudayaan, itu kita jadikan satu kebiasaan, ya. Itu kita jadikan satu irama hidup kita. Dan saya percaya saudara memiliki satu kehidupan doa. Saudara tiap pagi bangun pagi, sebelum melakukan aktivitas, saudara doa pagi. Sebelum makan, saudara juga doa makan. Saya percaya. Tetapi itu belumlah cukup, saudara, untuk kita bisa lebih baik menghayati kehadiran daripada Allah. Itu belum berarti kita sudah menanti-nantikan Tuhan. Karena untuk menanti-nantikan Tuhan dibutuhkan satu keseriusan, saudara. Itulah sebabnya di dalam bagian lain di Alkitab dikatakan ketika kita hendak berdoa, masuklah dikatakan ke dalam kamar, kuncilah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Dia akan menjawab setiap pergumulanmu, saudara. Kenapa dikatakan mesti kita masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar?
itu menunjukkan satu keseriusan, saudara. Saudara, kita melihat banyak orang bisa melakukan pekerjaan selama berjam-jam, nonton televisi, melakukan hobi, ya, baca buku di perpustakaan, bisa berjam-jam, bahkan ya membaca firman pun bisa berjam-jam, mengikuti KKR, mengikuti khotbah bisa berjam-jam, saudara. Tetapi untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk berdoa selama 30 menit, belum tentu bisa, saudara. Banyak kita melihat di antara kita tidak sanggup. Tetapi saya mau katakan, saudara, kalau orang sudah menemukan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka waktu 30 menit, setengah jam itu waktu yang terlalu singkat, saudara. Dan justru pada waktu kita tidak rindu, kita tidak ingin berdoa, kita lawan keadaan itu. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu, saudara. Nah, sebenarnya yang namanya menanti-nantikan Tuhan, itu mengharapkan kehadirannya di dalam hidup kita. Jadi maksud saya bukan hanya sekedar ketika kita mengalami persoalan, namun ketika kita dalam keadaan aman, nyaman, tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik. Nah, kita juga harus menghayati kehadiran Tuhan, saudara. Kenapa? Ya, karena kita tahu Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa musuh kita, iblis, itu berjalan keliling, diibaratkan sebagai singa yang mengaum-ngaum, yang mencari manusia yang dapat diterkamnya, saudara. Itu artinya, sebetulnya setiap waktu, setiap saat kita itu berada dalam bahaya. Kita bisa saja jatuh. Itulah sebabnya ya kita harus senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kita harus selalu menghayati kehadiran Tuhan di setiap waktu hidup kita. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi, mari saya ajak kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di situ membuktikan bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan perhatikan. Pertanyaannya, orang-orang yang takut akan Tuhan itu orang-orang yang bagaimana, yang seperti apa? Saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menghayati bahwa Allah hadir di mana-mana. Menghayati kehadiran dan kemahatauan Allah. Orang-orang yang seperti ini menyadari bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada, bahkan memperhatikan kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Mereka sadar bahwa dimanapun mereka berada, ada kamera-kamera ilahi, ada CCTV ilahi. Nah, orang-orang yang seperti ini hidupnya pasti tidak sembarangan, pasti hati-hati, pasti mengerti betul apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup ini.
Bapak, Ibu, Saudara, tentu untuk itu kita harus memiliki jam-jam doa. Agar kita bisa bertemu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di sanalah kita menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan persoalan yang mudah. Kalau diucapkan memang gampang, saudara. Tetapi untuk dijalani cukup berat, bahkan sangat berat dan sangat susah. Tetapi kalau kita punya tekad yang bulat, saudara, kita bisa. Bukankah ketika kita membutuhkan dokter, kita juga rela untuk menunggu bahkan sampai berjam-jam? Ya, bahkan ketika dokter itu tiba, belum tiba giliran kita, baru seorang sudah ditinggal lagi, ya. Kita mesti menunggu karena ada operasi, kita menunggu. Bahkan bisa saja dan mungkin terjadi, akhirnya ya mesti di-cancel, saudara, dan kita harus datang lain hari. Kita bisa ikuti, kita bisa turuti itu demi bertemu dengan dokter. Dan kenapa kita tidak bisa untuk berjumpa dengan Tuhan? Kenapa kita tidak sabar untuk menantikan kehadirannya, saudara? Tapi Pak, saya berdoa. Iya, berdoa. Tetapi pertanyaannya, sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau belum, saudara? Ya, barangkali Tuhan belum hadir, kita sudah pergi. Atau Tuhan masih ingin bicara, kita sudah selesai. Kita tidak sabar menanti-nantikan Dia. Saudara, hidup ini memang melelahkan. Tidak mungkin tidak. Tetapi satu hal yang saudara harus tahu, bahwa sukacita ketika kita bisa menemukan Tuhan, itu lebih dari rasa lelah yang kita alami. Saudara, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau kita menghayati Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, kita pasti akan jaga perasaan Tuhan. Kita pasti akan berusaha supaya dalam segala sesuatu kita berkenan di hadapannya. Supaya kita dalam segala sesuatu bisa memenuhi apa yang menjadi kehendaknya. Kita mengerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Mata kita tertuju kepada Tuhan bukan berarti kalau kita berdoa lalu kita selalu menengadah ke atas, bukan. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, melalui sikap hidup kita yang berhati-hati, yang selalu menjaga perasaan daripada Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, ketika kita lakukan itu, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan dipermalukan. Dan kita melihat fakta pahlawan-pahlawan iman seperti Sadrah, Mesakh, Abednego tidak dipermalukan ketika dia menolak untuk menyembah patung emas yang dibuat raja, walaupun dimasukkan ke dalam dapur api, di mana apinya dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya, tetapi tidak terbakar. Daniel, ya, yang menolak untuk menyembah kepada raja dan dimasukkan ke dalam gua singa, mulut singa pun terkatup, saudara. Kenapa? Karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab jelas berkata, Daniel seperti biasanya, ya, ketika dia mendengar apa keputusan dari raja, seperti biasanya dia berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Seperti biasanya, artinya dalam keadaan aman. Ketika dia pertama kali diangkat sebagai staf kerajaan, dia pun sudah melakukan itu, saudara. Senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dan kita lihat hidupnya tidak dipermalukan.
Elia ketika melawan nabi-nabi Baal, Allah menurunkan api dari langit untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Elia pun tidak dipermalukan. Dan saya percaya keberadaan Bapak Ibu Saudara sekarang, apapun yang saudara alami, ya, barangkali saudara sedang mengalami satu sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, persoalan ekonomi yang belum terselesaikan, persoalan rumah tangga yang semakin pelik. Ingat saudara, ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara tidak akan pernah dipermalukan. Masalah memang selalu ada, saudara. Dan memang terkadang, ya, ketika kita berdoa sepertinya Tuhan tidak menjawab. Ketika kita berteriak, berseru kepadanya, butuh pertolongan, Tuhan diam, saudara. Sepertinya Tuhan membiarkan kita menghadapi segala sesuatu sendiri. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Tuhan membela hidup kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Dan percayalah, semuanya bisa kita lewati. Semuanya bisa kita lalui. Bukankah kita pernah mengalami persoalan? Barangkali 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Persoalan yang begitu rumit, bukankah itu juga bisa kita lalui bersama Tuhan? Percayalah, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, semua akan bisa dilewati. Ke depan, semua juga pasti bisa dilewati. Percayalah saudara, apalagi waktu kita di dalam keadaan terpojok, dalam kondisi di mana kita tidak suka dengan keadaan itu. Tapi ingatlah dan percayalah, Tuhan pasti akan membuat kita bisa melewatinya. Dan Tuhan akan membuktikan kasih setianya kepada kita. Coba saudara pertanyakan, apa sih sulitnya hidup ini kalau kita berjalan dengan Tuhan? Kita seperti berjalan di pinggir jurang. Sudah mau jatuh-jatuh, tapi kalau Tuhan beserta kita, tidak mungkin kita jatuh. Allah yang kita sembah, Elohim Yahweh, Allah Israel, itu setia. Jangan takut dan jangan pernah takut. Hidup saudara pasti dipelihara dan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan satu pujian, Bapak Ibu Saudara. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku.
langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk program ini. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar, iman kami semakin disempurnakan. Kami semakin mengerti bahwa ketika kami menanti-nantikan Engkau, kami tidak akan Kau permalukan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bertekad untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Sebentar program ini berakhir, kami melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.